Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saya bacakan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tipe hamba Tuhan ada tipe seperti Paulus, ada juga tipe seperti Apolos. Seperti Paulus, orang yang terpelajar, menyampaikan firman Tuhan dengan cara seperti guru, mendidik, mengajar. Tetapi ada juga tipe hamba Tuhan seperti Apolos yang menyampaikan lebih ke kehidupan sehari-hari. Dan apa yang disampaikan oleh mereka tentunya adalah firman Tuhan. Demikian juga di antara jemaat ada orang-orang yang senang mendengar pengajaran, senang mendengar didikan seperti yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi ada juga jemaat yang senang mendengar bagaimana hidup sehari-hari sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Dua-duanya tidak salah. Di dalam gereja kita, hamba Tuhan atau gembala dan setiap hamba Tuhan yang ditunjuk oleh gembala, oleh Tuhan untuk berbicara menyampaikan firman Tuhan di gereja kita, ada waktunya ketika gembala atau hamba Tuhan tersebut menyampaikan firman Tuhan seperti sedang mengajar. Tetapi ada waktunya juga firman Tuhan disampaikan dalam praktek hidup sehari-hari. Nah, ini semua jangan sampai membuat kita berselisih satu sama lain atau membuat kita menjadi lupa tujuan utama dari firman Tuhan, yaitu Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ketika hamba Tuhan atau gembala menyampaikan pengajaran, terus kita tidak mengerti, lalu kita mengeluh tentang hal itu. Wah, firman Tuhan tidak saya mengerti, atau hal-hal seperti itu. Ingat bahwa Allah yang memberi pertumbuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63, di situ dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Allah adalah roh dan hidup. Jadi karena firman Allah roh dan hidup, maka ketika disampaikan melalui pengajaran lalu kita tidak mengerti, kita tidak usah kecil hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tetapi mari kita memegang firman Tuhan, itu adalah roh dan hidup. Yang penting adalah Allah memberi pertumbuhan. Jadi walaupun saat itu tidak kita mengerti, jangan kecil hati. Allah memberi pertumbuhan. Ada kalanya saya untuk bertumbuh saya harus mengerti. Betul, tetapi kita juga harus tahu bahwa ada beberapa peristiwa di mana kita bertumbuh dulu baru mengerti. Jadi walaupun kita belum mengerti, tapi kita ikuti perkembangan roh. Kita bertumbuh dulu. Di situ kita bisa mengerti. Karena karena firman Allah adalah roh dan hidup. Dan Allah memberi pertumbuhan melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkau hidup, demikian juga firman-Mu hidup. Dan Tuhan, kami percaya firman-Mu yang adalah roh dan hidup yang akan memberi kami pertumbuhan. Walaupun kami belum mengerti firman-Mu Tuhan, tapi kami percaya roh-Mu hidup dan membuat kami bertumbuh. Dan dalam beberapa peristiwa Tuhan,
kami perlu bertumbuh dulu supaya kami mengerti firman-Mu. Dan kami mengimani ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami semua supaya kami Tuhan dapat bertumbuh dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan ada aktivitas-aktivitas yang akan kami kerjakan. Profesionalisme yang kami tekuni Tuhan. Yang bekerja di kantor, yang berwirausaha, Tuhan, segala hikmat hanya daripada-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya hikmat yang daripada-Mu mengurapi setiap kami. Memberkati setiap kami. Hikmat dan urapan yang daripada-Mu memimpin Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan bersama-Mu Tuhan. Dengan hikmat yang daripada-Mu. Semua yang kami hasilkan berhasil ya Tuhan. Dan kami mau kembalikan hormat, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau saja. Tuhan terima kasih. Dan dalam menjalankan aktivitas kami Tuhan, kami berdoa, jaga lindungi setiap kami. Tuhan tutup bungkus, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Segala sakit penyakit, segala niat jahat, segala sesuatu yang tidak berkenan Tuhan. Tuhan jauhkan daripada kami. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan. Tuhan kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.